di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2453-2454. Kami akan mati jika kami gagal, kata-kata Jasper bagaikan seember air dingin yang langsung memadamkan percikan kegembiraan dalam diri Rowan. Aliran adrenalin dengan cepat digantikan oleh ketakutan yang mengakar akan kematian. Aku akan mati, untuk pertama kalinya, Rowan menyesal datang ke Cory. Dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini tidak aman dan membosankan seperti di rumah. Di balik semua kehidupan yang tampaknya menarik, kematian itu mungkin terjadi. Cory tidak pernah menjadi tempat bagi orang seperti dia untuk mencari kesenangan. Ini adalah dunia para nekat, dan mereka harus berjuang untuk hidup mereka. Ayo pergi. Melihat Rowan masih dalam keadaan linglung, Jasper menariknya dan bergegas masuk seperti orang gila. Di belakang mereka terdengar suara tembakan dari para pengejar. Rowan dibawa kembali ke dunia nyata oleh tembakan. Keinginan untuk bertahan hidup memberinya kekuatan yang luar biasa. Badannya yang sempat kehabisan nafas setelah berlari beberapa langkah, mampu berlari ke atas bersama Jasper dalam sprint 100 meter. Saat mereka berlari, tembakan semakin jauh. Pada saat yang sama, suara tembakan yang lebih keras terdengar samar-samar menutupi suara aslinya. Ada juga kutukan dari kedua belah pihak, bercampur dengan suara tembakan. Angin menderu melewati rambut Rowan, membuat telinganya sakit. Namun, saat ini Rowan hanya bisa melihat Jasper berlari ke depan. Dia tahu bahwa dia hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia mengikuti Jasper masuk. Pada saat ini, suara yang tidak menyenangkan terdengar di telinganya. Apa sih yang kamu lakukan? Bukankah saya meminta Anda untuk tetap berada di luar untuk mencegah kecelakaan? Mengapa ada tembak-menembak di luar? Rowan melihat dan, di depannya, adalah seorang pria kulit putih berjas. Jika dia tidak salah, ini pasti agen intelijen Amerika Serikat yang disebutkan Jasper. Jasper juga mengenakan seragam penjaga, jadi dia mungkin menganggap keduanya sebagai penjaga dari luar. Maaf, Tuan, ada kecelakaan di luar, jadi bos meminta saya untuk segera membawa Anda ke tempat lain. Jasper menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Sebelum berangkat, dia sengaja mengolesi wajahnya dengan arang agar pihak lain tidak mengenalinya. Sekarang jelas bahwa persiapannya berhasil. Pria kulit putih bersetelan itu semakin tidak senang ketika mendengar penjelasan Jasper. Kalian adalah sekelompok sampah. Anda bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini dengan baik. Tikus terkutuk itu masih bersembunyi di sudut yang tidak diketahui. Tak satu pun dari kita bisa pergi tanpa menangkapnya. Kita harus mendapatkan kembali informasi itu, dan bahkan jika kita tidak bisa, itu harus segera dihancurkan dan tidak boleh jatuh ke tangan pasukan lain. Jika dia bisa mendapatkan informasi misterius ini, itu pasti akan memainkan peran yang tidak terduga, tetapi pertama-tama, mereka harus berhasil menyelamatkan Snow. Ketika Jasper memikirkan hal ini, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dengan paksa dan berkata dengan suara rendah, Tuan, saya dapat memahami pentingnya misi Anda sekarang, tetapi sangat berbahaya di sini dan bos meminta saya untuk tidak meninggalkan Anda di sini. Untuk mati, dengar, kami akan mengirim seseorang untuk terus mencari tikus yang kamu sebutkan, tetapi pada saat yang sama, kami juga dapat mengawal beberapa orang yang ingin pergi. Setelah Jasper mengatakan itu, ekspresi kegembiraan muncul di wajah pria itu. Pria itu juga tahu misi ini berbahaya, tapi ini terlalu penting sehingga dia harus mempersiapkan diri untuk menyelesaikannya. Namun, kecelakaan akan selalu terjadi. Bagaimana jika semua orangnya mati di sini, dan tidak ada yang bisa memberitahu bos tentang situasinya? Kemudian, semua orang akan dikutuk. Saat itu, akan menarik jika bos mengutus seseorang untuk menyelamatkan mereka karena dia tidak tahu mereka semua ditangkap oleh Cory. Pria itu merenung sejenak, lalu dengan enggan berkata, kami berempat di sini. Kecuali Smart, Anda dapat membawa semua orang pergi. Di antara grup kami, hanya dia yang tahu cara mengaktifkan mode penghancuran data otomatis. Semua orang bisa pergi, tapi bukan dia. Anda harus memastikan keselamatannya. Jasper sangat gembira dengan informasi yang diungkapkan pria itu.
Karena dia sangat peduli dengan keselamatan Smart, Jasper akan memastikan dia tidak akan aman. Baiklah Pak, saya ingin Anda memberitahu saya lokasi yang lain sekarang agar saya bisa mendapatkannya, khusus untuk Pak Smart. Saya ingin Anda memberi saya posisi akuratnya. Saya akan memberitahu bosnya nanti dan memintanya mengirim lebih banyak orang untuk melindungi Tuan Smart. Pria itu mengangguk puas mendengar ini. Smart ada di kamar B2 lantai 3. Dia mencoba memulihkan data yang hancur. Lainnya. Tanpa berpikir panjang, pria itu memberitahu Jasper tentang lokasi semua orang lainnya, dan Jasper menyimpan informasi ini di kepalanya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Tunggu, siapa kalian, dan bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Jasper menembak tanpa menoleh, dan penjaga yang baru saja menyerbu jatuh ke tanah. Dan Rowan, yang telah menyenggol Jasper sepanjang waktu, juga dengan berani mengambil pistol yang baru saja dimasukkan ke tangannya dan menembakkan beberapa peluru lagi ke pria itu. Namun, mungkin karena ini pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu, bagian belakang kaki Rowan terus gemetar. Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan orang kulit putih itu tercengang. Kamu, bukankah kalian bersama? Mengapa kamu membunuh laki-lakimu? Oh, maaf Pak, saya lupa memberi tahu Anda. Aku tidak berada di pihakmu. Setelah Jasper mengatakan itu, dia langsung menghajar pria itu dengan sikunya. Agen intelijen ini memiliki identitas yang sangat istimewa, jadi mereka tidak boleh mati di sini, apalagi di bawah tangannya. Jika tidak, ini akan menjadi insiden diplomatik yang sangat serius jika tersiar kabar. Amerika Serikat akan mempunyai lebih banyak alasan untuk menimbulkan masalah. Baiklah, kita harus menyelamatkan teman pria ini. Jika kita tidak merawat mereka, akan merepotkan jika mereka mengenali Snow dan mengungkap identitasnya. Selanjutnya, Jasper dan Rowan menghabisi semua teman pria itu satu persatu sesuai dengan lokasi yang diberikan pria pertama. Karena keduanya menyamar, satu dengan arang di wajahnya sementara yang lain berpakaian wanita, mereka tidak khawatir para korban akan mengenali mereka setelah ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.